Assalamualaikum, ketemu lagi sobat semuanya. Ini video tentang perbaikan sebuah motherboard laptop yang tidak bisa di switch on ya, karena ada masalah pada jalur VS. Jalur VS itu adalah jalur yang seharusnya menyala setelah tombol switchnya ditekan. Jadi setelah ditekan baru tegangan di jalur VS itu pada keluar gitu ya. Namun pada motherboard ini VS nya itu sudah beberapa tegangan di jalur-jalur yang seharusnya nggak muncul sudah muncul duluan. Jadi VS nya itu muncul duluan, dan tentu saja laptop nggak bisa nyala ya, no display, dan switch juga nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jadi laptop tidak bisa dinyalakan ya, cannot turn on. Oke, kan kita cek dulu. Ini tegangan 3 voltnya muncul ya, 5 volt juga muncul, 5 voltnya muncul, dan beberapa tegangan yang seperti ini harusnya munculnya setelah di switch on, tapi sudah pada muncul duluan. Jalur VS juga beberapa sudah muncul. Ini IC nya agak panas di bagian ini. IC ini adalah yang menghubungkan 3 volt 5 volt yang sudah always nyala, yang sudah nyala saat mendapatkan sumber power, dengan jalur yang seharusnya jalur itu munculnya tegangan setelah di switch on. Ya, cek ini ya, short enggaknya. Kita lepas dulu charger. Nah, dengan multitester analog bisa kelihatan bahwa jalur outputnya IC yang panas hangat tadi short ya, short ke ground. Jadi short ke ground, output dari IC ini short ke ground. Baik, ini ada jumperan, maka saya lepas jumperannya untuk melihat jalur mana yang short untuk kita eksekusi. Ternyata di jalur VS nya malah tidak short, yang terhubung ke IC malah yang short ke ground. Kemungkinan IC nya yang short ya. Baik, ini IC sudah kita lepas, kita cek. Ternyata setelah IC dilepas sudah nggak short lagi. Dari ini sudah kelihatan ya, berarti memang yang bermasalah adalah IC nya. Ini adalah IC LDO ya, IC LDO yang memisahkan antara sumber 3 volt ke jalur 3 volt dan 5 volt ke jalur 3 volt dan 5 volt yang VS, yang nyalanya setelah dipencet tombol power. Di jalur 5 voltnya juga nggak short, 5 volt VS ya. Jadi setelah isinya kita ganti, sekarang sudah nggak short lagi. Saat mengganti IC, perhatikan ya, pastikan kaki-kaki IC nya tidak ada yang terhubung antara satu dengan yang lain. Pastikan sebelum kita testing laptop.
Sekarang kita cek sumber 3 volt 5 voltnya muncul normal. Sekarang yang tadi short, setelah kita switch 5 volt muncul. Nah 3 voltnya yang tadinya short sekarang sudah muncul. Jadi kondisinya sudah ini ya, sudah normal. Jalur VS yang seharusnya munculnya setelah di switch sekarang juga munculnya setelah di switch. Tidak kayak tadi belum sudah beberapa titik ya, terbukti itu lampu tiba-tiba sudah nyala, tapi di jalur yang short tadi tentu nggak muncul tegangan. Jadi solusinya dari masalah ini adalah ganti IC. Sekarang kita tes. Baik, kita tes sudah nyala normal. Oke, demikian ya sobat semuanya. Jadi ini adalah masalah tentang laptop yang tidak bisa dinyalakan, tapi indikator lampu sudah bisa nyala pada kondisi tertentu. Mungkin indikator lampu itu nggak bisa nyala. Nah ini secara umum memang disebabkan oleh adanya masalah pada jalur VS. Jalur VS itu adalah jalur yang tadi sudah kita jelaskan, harusnya tegangan muncul setelah tombol switch on itu dinyalakan, tombol powernya dinyalakan baru muncul. Kalau tiba-tiba belum sudah muncul, nah itu pasti ada masalah. Kayak yang ini tadi ya, ternyata IC LDO yang di dalamnya ada MOSFET juga, ternyata ada short di dalam. Biasanya pada laptop yang IC dan MOSFET-nya terpisah, seperti kita tahu model rangkaian tegangan SMPS, tegangan regulator yang memproduksi beberapa level tegangan pada laptop tertentu, biasanya menggunakan IC controller 1 dan MOSFET 2 biji biasanya. Nah pada motherboard Lenovo ini jadi satu, IC controller dan MOSFET menjadi satu. Ini biasanya ada short di dalam, biasanya MOSFET-nya yang di dalam IC itu yang short, makanya laptop nggak bisa dinyalakan. Solusinya adalah ganti IC itu. Biasanya IC pada kondisi ini IC-nya anget, tapi bisa juga nggak anget. Jadi solusinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Keep working, keep learning, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.